Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, kami sebagai pemakalah perkenalkan nama saya yaitu Fikri Iksal. Pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah psikologi agama, judul makalah kami yaitunya realitas keagamaan pada remaja. Adapun realitas keagamaan pada remaja yang kami rangkum pada makalah kami ini terdapat yaitunya rumusan-rumusan masalah ataupun objek yang akan kita kaji pada makalah kali ini. Yang pertama, rumusannya itu bagaimana perkembangan agama pada remaja. Yang kedua, bagaimana perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Yang ketiga, faktor apa yang mempengaruhi perkembangan keberagaman dalam lingkungan remaja tersebut. Yang keempat, bagaimana konflik dan keraguan dalam beragama terhadap remaja tersebut. Dan yang kelima, yaitunya bagaimana sikap remaja terhadap agama tersebut. Baiklah, kita mulai kepada pembahasan. Usia remaja hampir disepakati oleh ahli jiwa adalah antara 13 sampai 21 tahun. Jika kita tinjau dari segi psikologi, maka batas usia remaja lebih banyak bergantung pada keadaan masyarakat, di mana remaja itu berada. Yang biasa dapat ditentukan adalah permulaan masa remaja ialah pada saat remaja itu mengalami yaitunya masa puber ataupun dalam yang kata lain pubertas. Ciri-ciri masa puber ataupun remaja awal. Ciri-ciri masa puber ataupun pada remaja awal ini yang pertama yaitunya mimpi pertama yang dapat dikategorikan sebagai undangan untuk memasuki jenjang masa remaja. Yang kedua, remaja adanya perubahan suara menjadi besar. Yang ketiga yaitunya membesarnya beberapa kelenjar tubuh yang lainnya. Dan adapun ciri-ciri puber pada wanita ataupun perempuan, yang pertama yaitunya menstruasi ataupun bisa kita katakan haid yang untuk pertama kalinya. Yang kedua yaitunya suara yang semakin melengking, dan yang ketiga adalah kadang-kadang timbul perasaan malu, emosional dan lain sebagainya. Sesungguhnya masa remaja itu tidaklah pasti kapan secara tegas dimulai dan kapan pula berakhir. Tergantung kepada berbagai faktor, misalnya faktor perorangan, yaitu ada orang yang cepat pertumbuhannya, baik itu dalam segi fisik ataupun lain sebagainya, dan ada pula yang pertumbuhannya melambat. Dan ada pun faktor sosial yang cepat memberikan kepercayaan dan penghargaan kepada anak-anak mudanya, sehingga mereka segera diterima oleh masyarakat sebagai orang yang didengar pendapatnya. Biasanya masyarakat desa atau masyarakat yang masih terkebelakang, tapi ada pula lingkungan yang enggan memberikan kepercayaan kepada remaja tersebut, kepada perorangan dalam remaja tersebut, sehingga mereka dipandang sebagai anak yang harus ditolong, dinasehati, dibimbing dan dicukupi segala kebutuhannya. Adapun faktor ekonominya dalam masa remaja ini, dalam masyarakat miskin ataupun kurang mampu, anak-anaknya akan segera diberi tanggung jawab ataupun ikut mencari nafkah. Serta keterampilan untuk mencari nafkah itu sederhana, seperti bertani, menangkap ikan, gembala ternak, pekerjaan kasar lainnya. Sedangkan dalam masyarakat yang terbilang maju ataupun mampu, biasanya anak-anak ini akan dibebani berbagai macam tugas mencari nafkah, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencari nafkah itu juga kompleks dan perlu pengetahuan dan latihan dalam masa yang sangat panjang. Masa remaja dan ketergantungan ekonomi itu diperpanjang sampai mereka tamat daripada universitas ataupun perkuliahan. Biasanya pertumbuhan jasmani terjadi lebih cepat di antara 13 sampai 16 tahun yang dikenal dengan istilah early adolescence. Dalam usia remaja banyak mengalami kesukaran karena perubahan jasmani yang sangat mencolok kepada remaja saat itu, mengalami keadaan yang tidak tenang dan selalu merasa bimbang.
Hal ini dikenal oleh ahli ilmu jiwa sebagai masa kegoncangan jiwa ataupun strong dan drang. Dalam situasi seperti ini, remaja tersebut berkurang keharmonisan geraknya sehingga kadang-kadang merasa lebih lesu, sedih, kesal, dan khayalan dan lain sebagainya. Pertumbuhan jasmani seperti ini diiringi kegoncangan emosi, kadang-kadang cepat marah ataupun tidak karuan dan diam tidak ingin bicara. Seakan-akan ada sesuatu yang diinginkan. Perlakuan seperti ini dia memerlukan kewaspadaan pada orang tua dalam menghadapi remaja tersebut. Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat yang mengalami perlakuan remaja seperti ini tidak sedikit dan menyebabkan terjadinya konflik batin antara remaja dan orang tuanya, dengan gurunya ataupun dengan pemimpin masyarakat lain dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjut. Perkembangan agama pada remaja. Yang A, perkembangan agama. Yang pertama tadi itunya pengantar, sebagai pengantar bagaimana yang dikategorikan sebagai remaja tersebut. Kita lanjut kepada pembahasan intinya, yaitu perkembangan agama pada remaja. Perkembangan agama pada remaja, yang pertama percaya dan kepercayaan agama tersebut. Yang pertama yaitu percaya dengan turut-turutan. Sesungguhnya kebanyakan remaja percaya terhadap Tuhan, menjalankan agama karena mereka terdidik di lingkungan beragama. Karena bapak ibunya orang beragama, teman dan masyarakat sekelilingnya rajin beribadah, maka mereka ikut percaya melaksanakan ibadah ajaran-ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana ia hidup. Kepercayaan ini terjadi apabila orang tuanya memberikan didikan agama dengan cara yang menyenangkan, jauh dari pengalaman pahit di waktu kecil, dan setelah remaja tidak mengalami pula hal-hal yang menggoncangkan jiwa, sehingga cara kekanak-kanakan itu terus berjalan dan ditinjau kembali. Percaya turutan ini biasanya tidak lama, banyak terjadi hanya pada masa-masa remaja pertama yang berumur 13-16 tahun. Sesudah itu berkembang kepada cara yang lebih kritis dan lebih sadar, ataupun lebih kepada pribadi dirinya sendiri. Itu yang pertama, percaya dengan turut-turutan. Adapun yang kedua yaitu percaya dengan kesadaran. Percaya dengan kesadaran, masa remaja adalah masa di mana perubahan dan kegoncangan terjadi di segala bidang, yang dimulai dengan perubahan jasmani yang sangat cepat, jauh dari keseimbangan dan keserasian. Setelah remaja menemukan jati dirinya, mungkin merasa asing dengan dalam masyarakat, sehingga sikapnya jadi berubah, ingin menjauh dan dari masyarakat, atau tenggelam dari aktivitas masyarakat. Setelah kegoncangan remaja pertama ini agak reda, yaitu kira-kira umur 16 tahun, di mana pertumbuhan jasmani hampir selesai. Kecerdasan juga sudah dapat berpikir lebih matang, dan pengetahuan telah bertambah pula. Kesadaran agama dan semangat agama masa remaja itu mulai dengan kecenderungan remaja meneliti kembali caranya beragama pada masa kecil dulu. Biasanya semangat agama itu tidak terjadi sebelum umur 17 atau 18 tahun. Semangat beragama tersebut mempunyai dua bentuk, yaitu semangat positif dan semangat kurafi. Adapun yang ketiga, kebimbangan beragama. Kebimbangan kepada remaja terhadap agama itu tidak sama. Beberapa di antaranya yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan kepribadian masing-masing, sesuai dengan pengalaman dan proses pendidikan yang dilalui sejak kecil. Suatu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kebimbangan itu tergantung pada dua faktor penting, yaitu keadaan jiwa yang bersangkutan dan keadaan sosial yang melingkungi remaja tersebut. Lanjut kita kepada yang keempat, yaitu tidak percaya terhadap Tuhan. Salah satu perkembangan yang mungkin terjadi pada akhir masa remaja adalah mengingkari wujud Tuhan sama sekali dan menggantinya dengan keyakinan lain. Atau mungkin pula hanya tidak mempercayai adanya Tuhan secara mutlak. Dan dalam keadaan pertama mungkin seorang merasa gelisah, tetapi dalam keadaan kedua
terselip di belakangnya kegoncangan jiwa dan lain, dan hal ini terjadi di umur yaitunya sekitaran 20 tahun. Perkembangan remaja ke arah tidak mempercayai adanya Tuhan itu sebenarnya mempunyai akar ataupun sumber dari kecilnya. Tapi ketidakpercayaan terhadap Tuhan mungkin karena terlalu kecewa, menderita batin ataupun tekanan-tekanan batin, sehingga putus asa terhadap adanya keadilan Tuhan tersebut. Lambat laun keputusan itu menjadi benci dan akhirnya tidak mau lagi mengakui adanya Tuhan. Itu adalah yang masalah keagamaan terhadap remaja tersebut. Perkembangan agama terhadap remaja yang kita mulai dari pertama yaitunya percaya turut-turutan, yang kedua percaya dengan kesadaran diri masing-masing, diri pribadi, dan yang ketiga yaitunya kebimbangan dalam beragama, masih bimbang dengan apa itu agama, dan yang keempat yaitunya karena tekanan-tekanan dari lingkungan ataupun lain sebagainya, maka timbullah rasa tidak percaya kepada Tuhan. Melanjut kita kepada yang B, perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Perkembangan agama pada remaja ditandai oleh beberapa faktor, antara lain A. Pertumbuhan dan pikiran mental. Pertumbuhan dan pikiran mental. Perkembangan agama pada remaja ditandai oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah yang pertama adalah pertumbuhan dan pikiran mental. Ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima oleh remaja dari kanak-kanak sudah tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap agama mulai timbul. Pertumbuhan pengertian tentang ide-ide agama sejalan dengan pertumbuhan kecerdasannya. Pertumbuhan kognitif memberi kemungkinan terjadinya perpindahan transisi dari agama yang lahiriah menuju agama yang batiniah. Agama berkaitan dengan hal-hal yang abstrak seperti tentang hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain. Pengertian tentang hal-hal yang abstrak itu baru diterima apabila pertumbuhan kecerdasan individu telah memungkinkan untuk itu. Pada masa remaja, perkembangan mental dan pemikirannya berkembang ke arah yang lebih berpikir secara logis. Dan perkembangan selanjutnya, faktor perkembangan selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan perasaan. Masa remaja adalah masa bergejolaknya bermacam-macam perasaan yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan emosi yang begitu cepat dalam diri remaja tersebut. Ketidakstabilan perasaan kepada remaja tersebut kepada Tuhan dan agama. Misalnya, kebutuhan remaja akan Allah kadang-kadang tidak terasa ketika remaja dalam keadaan tenang, aman, tentram. Sebaliknya, Allah sangat dibutuhkan apabila remaja dalam keadaan gelisah ketika terancam ataupun takut akan kegelapan ketika merasa dirinya berdosa. Jadi gelombang kuatnya rasa agama bagi remaja adalah merupakan usaha-usaha remaja untuk menenangkan kegoncangan jiwa yang sewaktu-waktu muncul. Remaja akan melakukan kegiatan beragama pada saat ingin mengurangkan rasa kesedihan, mengurangkan rasa ketakutan, dan rasa-rasa penyesalan lainnya. Itu yang akan sering terjadi pada masa remaja dalam beragama. Dan yang selanjutnya, faktor yang ketiga, yaitu pertimbangan sosial. Pertimbangan sosial dalam kehidupan keagamaan, remaja cenderung dihadapkan pada konflik antara pertimbangan moral dan materi. Terhadap konflik ini, remaja cenderung bingung untuk menentukan pilihan. Kondisi ini menyebabkan remaja menjadi cenderung pada pertimbangan lingkungan sosialnya. Jika remaja hidup ataupun dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih mementingkan kehidupan duniawi ataupun materialitas, maka remaja akan menjadi cenderung jiwanya akan lebih materialistis dan jauh dirinya daripada agama. Sebaliknya, jika remaja hidup dan dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih mementingkan kehidupan religius ataupun moralis, maka remaja akan cenderung jiwanya untuk menjadi religius ataupun moralis. Jadi pada faktor yang ini lebih cenderung kepada seperti apa lingkungan sekitarnya, lingkungan seorang remaja ini berkembang. Dan adapun faktor yang selanjutnya, perkembangan moral.
Pertumbuhan dan perkembangan moral terjadi melalui pengalaman-pengalaman dan pembiasaan yang ditanamkan sejak kecil oleh orang tua. Perkembangannya baru dapat dikatakan mencapai kematangan pada usia remaja. Tipe moral remaja itu yang pertama yaitunya self-directive, taat pada agama berdasarkan pertimbangan pribadi. Submissive, yaitunya remaja merasakan adanya keraguan terhadap ajaran agama ataupun moral. Dan yang selanjutnya unadjusted, yaitunya remaja belum meyakini akan kebenaran ajaran agama ataupun moral. Dan yang terakhir yaitunya deviant, remaja menolak dasar dan hukum keagamaan serta tatanan moral masyarakat dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan beragama dalam remaja ini, yang selanjutnya itu sikap dan juga minat. Pada masa remaja, sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan sangat kecil, namun hal ini masih sangat tergantung pada kebiasaan masa kecil dan lingkungan agama yang dan pada intinya lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya yaitunya yang faktornya adalah ibadah. Faktor ibadah, perkembangan remaja dalam bidang keagama juga dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap ibadah. Yang terakhir yaitunya faktor yang mempengaruhi perkembangan pada remaja. Yang pertama tadi yaitunya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keagamaan dalam remaja. Dan kita lanjut kepada yang materi selanjutnya. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitunya faktor yang mempengaruhi perkembangan keberagaman pada remaja. Adapun faktornya, yang pertama faktor intern, yang secara garis besarnya faktor-faktor yang yang berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan antara lain, yang pertama faktor kognitif, mengacu pada remaja yang memiliki mental masih abstrak. Mereka hanya mengkaji isu-isu agama dengan berpatokan pada dasar-dasar agama tanpa memperdalaminya lebih lanjut. Faktor yang kedua, faktor personal, mengacu kepada konsep individual dan identitas. Individual maksudnya ini adalah seseorang itu selalu menyendiri, sedangkan identitasnya maksudnya proses menuju pada kestabilan jiwanya tersebut. Yang selanjutnya faktor hereditas, perbuatan yang buruk yang tercela jika dilakukan akan menimbulkan rasa bersalah dalam diri pelakunya. Bila pelanggaran yang dilakukan terhadap larangan agama, maka akan timbul rasa berdosa, dan perasaan seperti ini yang ikut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan seseorang terhadap seseorang remaja ataupun lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitunya faktor tingkat usia. Pada usia remaja saat mereka menginjak usia kematangan seksual mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan mereka. Tingkat perkembangan usia dan kondisi yang dialami oleh para remaja ini menimbulkan konflik kejiwaan yang cenderung mempengaruhi terjadinya konversi agama. Bahkan pada usia adolescensi sebagai rentang umur tipikal terjadinya konversi agama, meskipun konversi cenderung dinilai sebagai produk sugesti, bukan akibat perkembangan kehidupan spiritual seseorang. Dan faktor intern selanjutnya yaitunya kepribadian. Dalam kondisi normal secara individu, manusia memiliki perbedaan dalam kepribadian, dan juga perbedaan ini diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek kejiwaan termasuk jiwa keagamaan. Di luar itu dijumpai pula kondisi kepribadian yang menyimpang seperti kepribadian ganda dan sebagainya. Kondisi seperti ini juga ikut mempengaruhi perkembangan berbagai aspek kejiwaan termasuk jiwa keagamaan. Dan lanjut kita pada faktor ekstern. Yang pertama tadi yaitunya intern, dan yang selanjutnya faktor ekstern. Faktor ekstern dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan di mana seseorang itu hidup. Umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan keluarga. Konsep father image ataupun citra kebapaan menyatakan bahwa perkembangan jiwa keagamaan dipengaruhi oleh citra terhadap bapaknya.
Kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan. Pengaruh kedua orang tua terhadap perkembangan jiwa keagamaan dalam pandangan Islam sudah lama didasari. Oleh karena itu, sebagai intervensi terhadap perkembangan jiwa keagamaan tersebut, kedua orang tua diberikan beban tanggung jawab. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dan meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan remaja tersebut. Adapun faktor ekstern selanjutnya yaitunya lingkungan institusional yang ikut mempengaruhi perkembangan jiwa keagamaan dapat berupa institusi formal seperti sekolah ataupun non formal seperti berbagai perkumpulan dan juga organisasi, kurikulum, hubungan guru dan murid serta hubungan antar teman dilihat dari kaitannya. Dengan perkembangan jiwa keagamaan, tampaknya ketiga kelompok tersebut ikut berpengaruh, sebab pada prinsip perkembangan jiwa keagamaan tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk membentuk kepribadian yang luhur. Pembiasaan yang baik merupakan bagian dari pembentukan moral yang erat kaitannya dengan perkembangan jiwa keagamaan seseorang. Faktor ekstern selanjutnya yaitunya lingkungan masyarakat. Yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan, sebab kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi keagamaan. Keadaan seperti ini akan berpengaruh dalam pembentukan jiwa keagamaan warganya. Yang selanjutnya, konflik dan keraguan beragama pada remaja. Adapun konflik dan keraguan beragama pada remaja, yang pertama konfliknya yaitunya kepribadian. Tipe kepribadian dan jenis kelamin bisa menyebabkan remaja melakukan sifat tafsir terhadap ajaran agama. Yang pertama, bagi individu yang memiliki kepribadian yang introvert, ketika mereka mendapatkan kegagalan dalam mendapatkan pertolongan Tuhan, maka akan menyebabkan mereka salah tafsir terhadap sifat Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang daripada Tuhan. Misalnya ketika berdoa tidak merasa terkabul doanya, maka mereka akan menjadi ragu akan kebenaran sifat Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tersebut. Kondisi ini akan sangat membekas pada remaja yang introvert, walau sebelumnya dia taat dalam beragama. Dan B, masih dalam ruang lingkup kepribadian, B yaitunya perbedaan jenis kelamin. Wanita yang cepat matang akan lebih menunjukkan keraguan pada ajaran agama dibandingkan pada lelaki yang cepat matang. Jadi, dalam pertumbuhan remaja ini, dalam konflik dalam remaja ini, wanita yang cepat matang itu akan lebih cepat merasakan keraguan dibandingkan dengan laki-laki. Itu yaitunya konflik kepribadian dalam kepribadian. Konflik selanjutnya, kesalahan organisasi keagamaan dan pemuka agama. Kesalahan ini dipicu oleh dalam kenyataannya terdapat banyak organisasi dan aliran-aliran agama. Dalam pandangan remaja, hal itu mengesankan adanya pertentangan dalam ajaran agama. Selain itu, remaja juga melihat kenyataan tidak tunduk keagamaan pada pemuka agama yang tidak sepenuhnya menuruti tuntunan agama tersebut. Dan adapun konflik selanjutnya yaitunya pernyataan kebutuhan manusia. Pada dasarnya manusia memiliki sifat konservatif ataupun senang dengan yang sudah ada. Namun di sisi lain manusia juga memiliki dorongan curiosity, yaitunya dorongan ingin tahu. Kedua sifat yang bawaan ini merupakan kenyataan dari kebutuhan manusia yang normal dengan dorongan curiosity ataupun curiosity, maka remaja akan terdorong untuk mempelajari mengkaji ajaran agamanya. Jika dalam pengkajian itu terdapat perbedaan atau terdapat ketidakjelasan dengan apa yang telah dimilikinya ataupun konservatif, maka akan menimbulkan keraguan pada diri remaja tersebut. Adapun konflik selanjutnya yaitunya kebiasaan.
Kebiasaan remaja yang sudah terbiasa dengan suatu tradisi keagamaan yang dianutnya akan ragu untuk menerima kebenaran ajaran lain yang baru diterima dan dilihatnya. Konflik selanjutnya yaitu pendidikan. Kondisi ini terjadi pada remaja yang terpelajar. Remaja yang terpelajar akan lebih kritis terhadap ajaran agamanya, terutama yang banyak mengandung ajaran yang bersifat dogmatis. Apalagi yang mereka memiliki kemampuan untuk menafsirkan ajaran agama yang dianutnya secara lebih rasional. Dan konflik selanjutnya yaitu percampuran antara agama dengan mistik. Dalam kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kadang-kadang tanpa disadari ada tindak keagamaan yang mereka lakukan ditopangi oleh mistik ataupun praktek kebatinan. Penyatuan unsur ini menyebabkan remaja menjadi ragu untuk menentukan antara unsur agama dengan mistik. Kita lanjut ataupun kita sambung kepada materi selanjutnya, kepada pembahasan selanjutnya. Yang pertama tadi adalah konflik terhadap remaja, konflik-konflik yang terjadi pada diri seorang remaja. Yang selanjutnya yaitu bagian E, yaitu sikap remaja terhadap agama. Kepercayaan remaja akan kekuasaan Tuhan akan menyebabkan munculnya rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun kepada masyarakat. Demikian pula sebaliknya, apabila remaja itu diliputi perasaan kekecewaan dalam hidupnya, maka akan dapat menimbulkan kontradiksi dalam perasaannya. Sehingga mungkin efeknya berakibat kepada menjauhi Tuhan atau menentang adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekecewaan remaja tidak hanya terjadi karena masalah-masalah pribadinya, akan tetapi banyak pula perbedaan antara nilai-nilai ajaran agama yang diterimanya dengan sikap ataupun perlakuan orang dalam masyarakat dalam menjalankan ataupun melaksanakan ajaran agama. Orang yang mengaku beragama tapi perlakuannya dalam masyarakat menunjukkan adanya saling permusuhan satu sama lainnya. Fitnah memfitnah, menghina menghina, saling iri hati apabila ada temannya yang mendapat kebahagiaan ataupun pangkat, jabatan, tahta lain sebagainya. Mungkin pula hanya perbedaan mazhab dapat menyebabkan terjadinya kurang persahabatan, kendornya pergaulan sesama umat Islam dan sebagainya. Perbedaan tersebut di atas menyebabkan kegelisahan bagi remaja. Kadang-kadang menimbulkan perasaan benci kepada mereka yang bahkan yang lebih fatal lagi apabila perbedaan pendapat tersebut justru remaja membenci agama yang dianutnya. Maka dengan demikian, maka timbullah asumsi bahwa semakin merosotnya moral dan dalam masyarakat akan semakin gelisahnya remaja, dan sebaliknya pula merosotnya jiwa remaja akan mendatangkan keresahan dalam masyarakat. Pengalaman para remaja dapat menunjukkan adanya beberapa sikap remaja terhadap agama, yaitu sikap remaja terhadap agama yaitu 1. Remaja menerima agama secara global. 2. Remaja menerima agama dengan perasaan acuh tak acuh. 3. Membantah dan diiringi bersikap kritis. 4. Menerima agama dengan ragu-ragu. 5. Melaksanakan agama dengan keyakinan. Pada hakikatnya, sikap remaja tersebut didasari oleh perasaan yang tidak dominan terhadap agama, kadang-kadang cinta dan sangat percaya terhadap Tuhan, akan tetapi kadang-kadang pula berubah menjadi acuh tak acuh dan menentang adanya Tuhan. Perasaan yang seperti inilah yang disebut dengan perasaan ambivalence. Dalam situasi seperti ini, remaja membutuhkan pembinaan motivasi agama secara terpadu dari lingkungan keluarga, rumah tangga, guru, pendidik, sekolah, pimpinan tokoh-tokoh masyarakat. Dibutuhkan pembinaan dan motivasi agama. Ini harus dapat melalui yang pertama yaitu latihan-latihan ibadah agama supaya dapat menjadi kebiasaan. Yang kedua, tradisi agama yang dapat menjadi norma ataupun aturan hidup. Yang ketiga yaitu penanaman kedisiplinan agama dalam aturan hidup. Yang keempat yaitu pemberian contoh teladan sehingga menjadi panutan.
Ajaran agama akan selalu dilaksanakan itu berbentuk yang akan selalu dilaksanakan itu berbentuk dampak positif akan masa depan yang lebih cerah, sehingga merupakan suatu perasaan ketagihan. Dengan kata lain, apabila remaja tersebut tidak melaksanakan ibadah, maka mereka akan selalu merasa ditagih, seakan-akan mempunyai beban utang yang harus segera dilunasinya. Perasaan tersebut merupakan kewajiban moral. Manakala kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhinya, maka mereka akan merasa berdosa. Kebutuhan remaja terhadap agama sebagai pegangan hidup dapat membantu mereka dalam membatasi dorongan-dorongan yang semakin mendesak itu. Remaja yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang aman dan tentram, tekun beribadah dan menampakkan keyakinannya pada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang perlu diingat bahwa pengertian mereka terhadap pokok-pokok ajaran agama pengertian tersebut dapat mempengaruhi perkembangan pikiran yang sedang mereka alami dan yang akan dilakukannya. Gambaran atau prospek remaja terhadap adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya merupakan bagian dari gambarannya terhadap alam lingkungannya, serta dipengaruhi pula oleh perubahan sifat remaja itu sendiri. Baiklah, kita lanjut kepada bab ketiga, yaitunya penutup. Sebagai kesimpulannya, dari uraian di atas dapat disimpulkan yang pertama adalah perkembangan remaja terhadap agama, yaitu percaya dengan turut-turutan. Nah, percaya dengan kesadaran kebimbangan beragama dan tidak percaya kepada Tuhan. Itulah tahap-tahap perkembangan keagamaan dalam diri remaja. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan keberagaman yang meliputi faktor intern, faktor kognitif, faktor personal, faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian, kondisi kejiwaan, faktor ekstern, lingkungan keluarga, lingkungan institusional, lingkungan masyarakat, dan konflik keraguan beragama pada remaja yang ditimbulkan oleh kepribadian, kesalahan organisasi keagamaan, dan pemuka agama. Pernyataan kebutuhan manusia, kebiasaan pendidikan, percampuran antara agama dengan mistik, sikap remaja terhadap agama, kepercayaan remaja akan kekuasaan Tuhan akan menyebabkan munculnya rasa tanggung jawab baik kepada Tuhan maupun kepada masyarakat. Demikian pula sebaliknya, apabila remaja itu diliputi rasa perasaan kekecewaan dalam hidupnya, maka akan dapat menimbulkan kontradiksi dan perasaannya, sehingga mungkin efeknya berakibat kepada menjauhi Tuhan dan menentang adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman para remaja dapat menunjukkan adanya beberapa sikap remaja terhadap agamanya, yaitu yang pertama, remaja menerima agama secara global. Remaja menerima agama dengan perasaan acuh tak acuh, membantah dan diiringi dengan sikap kritis. Yang selanjutnya yaitunya menerima agama dengan ragu-ragu, dan yang terakhir yaitunya melaksanakan dengan keyakinan. Itulah keterangan makalah kami sebagai kesimpulan tadi, yaitunya banyak berbagai macam yang mempengaruhi faktor-faktor perkembangan keagamaan pada diri remaja tersebut yang telah kami jelaskan di atas. Baiklah, demikian dari kami. Jikalau ada salah dan janggalnya, kami mohon banyak-banyak minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.